coblos. Nah, ini bagiannya kami harus mengenalkan siapa itu Pak Ganjar, siapa itu Pak Mahfud, apa sih programnya, visi misinya, itu yang paling penting ya. Mungkin di kepala ibu-ibu tadi Bang Rijal sudah bilang, oh Pak Anies, Pak Muhaimin bagus, Pak Prabowo, Pak Gibran juga bagus, Pak Ganjar, Pak Mahfud juga bagus. Mana nih semua orang pintar semua kelihatan di TV, di koran. Nah, kami dari tim pemenangan Pak Ganjar, Pak Mahfud ini ya datang ke sini untuk menjelaskan lebih jauh lagi. Misalnya gini, sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini mungkin banyak lah ibu-ibu udah tahu ya. Pak Ganjar 2 periode memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur. Ya banyak kesaksian-kesaksian atau cerita dari warga Jawa Tengah ya, di mana angka kemiskinan menurun karena ketika awal periode pertama Pak Ganjar itu jadi gubernur, itu provinsi Jawa Tengah itu termasuk provinsi termiskin. Termiskin dalam arti apa? Ya yang paling mendasar adalah penduduknya banyak. Jangan dibandingkan dengan misalnya wilayah di Papua atau di Kalimantan yang wilayahnya luas, penduduknya sedikit. Artinya kalau dibilang bahwa Pak Ganjar ini punya tanggung jawab yang besar karena di daerah yang padat penduduk. Alhamdulillah selama 2 periode angka kemiskinan itu bisa turun sampai 10% ke atas. Kemudian bicara soal desa mandiri, ya ada programnya di sini. Desa mandiri sebenarnya terinspirasi ketika beliau memimpin Jawa Tengah. Apa sih desa mandiri itu? Ya tadi desa, bagaimana desa itu memenuhi kebutuhannya dulu, tidak ada yang impor dari daerah lain apa dari kota. Misalnya tadi Bang Rijal sudah jelaskan soal padi. Biasanya dalam setiap panen berapa ton yang bisa dihasilkan? Cukup nggak buat makan orang desa itu? Kalau sudah cukup, ada sisanya baru dijual, akan mendatangkan keuntungan. Setelah itu apalagi kebutuhannya? Oh, kebutuhan pendidikan. Anak-anak butuh sekolah. Nggak perlu anak-anaknya keluar desa, dari mulai mungkin PAUD ya, pendidikan usia dini, pendidikan dasar, sampai menengah, sampai SMA, itu ada di desa. Artinya penduduk desa tidak perlu keluar desa. Pendidikan dijamin. Tadi pangan juga sudah dijamin. Terus apalagi kebutuhan desanya? Energi listrik misalnya. Nah, Pak Ganjar ini juga punya program dulu listrik mandiri yang telah berhasil diterapkan di ribuan desa di Jawa Tengah. Bagaimana caranya menghasilkan listrik untuk desa sendiri? Ya mungkin ibu-ibu pernah lihat di TV kan, listrik dari energi angin, dari air.